Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintuaroni DP Siagian dalam renungan pagi Sabtu 4 April 2026. Saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita awali dengan terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya kami memahami maksud firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini terambil dari surat Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian saudaraku. Pada tahun sekitar 1993-94, saya bersama istri tinggal di pedalaman Kalimantan Timur, di mana di sana belum ada penerangan PLN, hanya mengandalkan 1 atau 2 genset. Dan itu pun tidak selalu dipergunakan, hanya untuk acara-acara tertentu saja. Nah, kalau pada malam hari, sekampung itu gelap, saudaraku. Ya, jadi kalau kita keluar rumah, kita harus menggunakan senter ataupun semacam obor. Kalau tidak, saudaraku, mungkin kita akan tersandung jatuh karena semuanya gelap, hitam. Dan mungkin kita akan celaka. Dan di luaran, di pedalaman itu, terdapat banyak binatang-binatang yang berbisa seperti ular, banyak. Dan juga mungkin pohon-pohon yang berduri dan lain sebagainya, lubang-lubang yang bisa mengancam kita di dalam kegelapan tersebut. Dan pembacaan kita di pagi hari ini adalah ketika Tuhan Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya berada di Yerusalem memperingati Hari Raya Pondok Daun, yaitu hari raya perayaan atau mengingat bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Selama 40 tahun mereka mengembara di gurun pasir. Nah, oleh karena itu Tuhan memberikan tiang api kepada bangsa itu pada malam hari, supaya api itulah yang menjadi penerang mereka di dalam perjalanan mereka. Nah, kalau tidak ada tiang api itu yang mereka ikuti, maka mereka akan tersesat. Mereka mungkin akan muter-muter dan tidak punya arah. Dan kita tahu malam hari di gurun pasir itu banyak hal-hal yang sangat mencelakai. Nah, seperti itulah yang akan kita renungkan di pagi hari ini, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita pagi ini. Dikatakan oleh Yesus Kristus, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Saudaraku, berjalan di dalam kegelapan artinya kita bisa hidup di dalam kegelapan, hidup dengan kekacauan, hidup dengan ketidakberesan, tanpa satu arah. Dan kegelapan itu diidentikan suatu kehidupan kematian, saudaraku. Oleh karena itulah Tuhan mengajak kita, kalau kita tidak ingin ada di dalam kegelapan kematian itu, kegelapan simbol kematian dan segala kesusahan-kesusahan itu, maka Tuhan mengajak kita untuk mengikut Tuhan, karena Tuhan adalah terang dunia. Saudaraku, mari ikut Tuhan.
karena ialah terang dunia ini. Terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan Dia sebagai penerang di dalam kehidupanmu. Kalau tidak, saudaraku, maka kita akan tersesat. Puji syukur Tuhan menjadi terang di dalam perjalanan kita. Dan kita pun menjadi anak-anak terang yang berbuahkan hal-hal yang terang. Dikatakan di dalam Efesus 5 ayat ke-8 bahwa anak-anak terang harus berbuahkan kebaikan-kebaikan. Mari saudaraku ikut Tuhan dan jadilah terang yang berbuahkan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami boleh bersyukur bahwa Tuhan sudah mati untuk menebus kami dan Tuhan Yesus Kristus menjadi terang di dalam perjalanan kami supaya kami tidak tersesat tetapi berjalan di dalam arah yang benar menuju suatu tujuan yang mulia, yaitu suka surgawi bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami yang sering sekali kami berjalan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Biar Tuhan yang menolong kami meneguhkan langkah kami supaya kami setia berjalan mengikut Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.